Udah ready, Farel? Ya, aku tungguin dulu aja deh. Aku tungguin dulu. Meeting ID-nya, Kak. Meeting ID. Bentar, bentar. Nih, di chat Zoom. WA tadi juga udah ada kok. Di WA. Di WA udah ada, Zoom juga udah ada. Udah ready ya? Udah, Kak. Oke. Nah, aku saksikan dulu. Nah, oke. Nih. eh Topik kita hari ini nested construction. Jadi intinya kita hari ini cuma belajar ringkes, ringkes program. Jadi gini, misal nih, ini masih ingat input buat apa? Input apa ya? Input buat, masih ingat nggak? Agak lupa, Kak. Oke. Kalau pas pertama kali kita belajar kan pakainya, bentar, aku kasih contoh juga. Trial 3. Oke. Pas pertama kan kita pakai print, ya kan? Print buat Mm. apa? Masih ingat nggak? Print buat naruh tulisannya jadi ke print ke kanan tuh. Kayak gitu. Nah, oke. Kalau ini, eh, kalau ini baris 2, baris 3, sorry. Input buat apa? Masih ingat? Enggak. Nih, enter your name. Jadi, tahu artinya buat apa? Input. eh buat bikin kayak tadi tuh yang tanda panah. Nah, buat input data. Jadi, kita yang ngisi datanya. Gitu. Paham sampai sini bedanya print sama input? Kalau print kita nampilin tulisan, kalau input kita nerima tulisan. Aman? Awan. Oke. Terus kalau mau nampilin dari inputan itu gimana? Masih ingat? Misal aku pengen nampilin my name is yang di input. Masih ingat caranya? Jadi misal kalau aku inputnya Farel gitu, gini. Nah, nanti my name is Farel. Kalau aku isi main apa? Enter username-nya Denny, berarti my name is Denny. Caranya bagaimana? Masih ingat nggak? Enggak, Kak. Dikasih penghubung, terus variabelnya ditulis. Kok gelap? Nah, kamu nyaman gelap apa terang? Gelap. Gelap aja ya, oke. Gini, misal aku isi Denny. My name is Denny. Denny dapat dari mana? Dari name ini loh. Dari name, ya kan? Jadi variabel ini aku panggil. Hmm. Gini, bingung? Bingung. Masa bingung? Ini name, bentar. Ini print aman ya? Aman-aman, Kak. Aman. Ini kan nanti buat input, ya kan? Ya, Kak. Input di itu. Nah, kamu yang isi datanya. Nah, inputan tadi masuk ke sini, ke variabel name, ke variabel name. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau
aku inputnya Jenny, berarti Jenny nanti yang kesimpan di name. Kalau aku isi Farel, berarti Farel yang masuk ke name. Sampai sini paham nggak? Sampai ini dulu aja deh. Paham. Nah, Eh, name-nya kok bisa tahu kayak Denny atau Farel gitu, Kak? ya kan ini dari aku input tadi. Oh, Jadi gini, aku ulangi lagi. Nah, ini loh, ini kan kamu ditanya. Fungsinya input itu kamu ditanya gitu. Jadi nanti aku isi sendiri. Nah, ini loh. Fungsinya input itu, kalau print kan kita tinggal tampilin tulisan. Nah, bedanya input kita yang masukin datanya gitu. Jadi ketika aku isi Jenny kayak gini, nah, otomatis nanti Jenny ini bakal masuk ke name ini. Kalau aku isi Farel berarti Farel ya masuk ke sini. Kalau aku isi siapa kayak gitu masuk ke sini gitu. Sampai sini paham nggak sampai nomor 3? paham, paham. Oke. Nah, ketika tadi aku isi Jenny, nah, berarti kalau aku print lagi is name. Namanya tadi aku isi pakai Jenny gitu. Makanya ketika aku print tampilnya Jenny. Nah, gini. Paham berarti? Apa masih bingung? Paham, paham. Oke, sip. INT masih ingat? Enggak. Oke, INT. Jadi misal aku punya apa ya? Ini bilangan satu, number one gitulah. Jangan nih, pakai input aja, pakai input. Enter number one. Gini, number one, number two. Oke, dua baris ini kira-kira ada bayangan nggak pada tampilnya apa nanti? Belum. Bayangan Farel tampilnya apa nanti? Dua baris ini. Nomor satu sama nomor dua. Inputan ya kan, inputan. Nah, ini aku isi pertama 5 misal nih. Aku enter, misal aku isi 7. Gitu. Paham? Dua ini, dua baris. Paham. Oke. Nah, aku bikin variabel lagi total. Itu number satu, aku tambah number 2. Ini. Oke. Ini number satu aku isi 6 deh. Number 2 aku isi 4. Kira-kira nih, totalnya nanti berapa variabel? 10. Oke, 10. Ya, 10. Kenapa nggak tampil Farel? Kenapa nggak tampil? Tahu nggak kenapa? Karena belum ada print. Nah, oke, udah mulai paham nih. Total. Coba aku isi lagi ya, 6, 4. Nah, kenapa 64 Farel? Ah, karena itu apa? Kenapa 6 tambah 4 malah 64? eh, Nomor satu sama nomor duanya belum ditaruh di print totalnya kali. Nah, jadi gini, kalau input biasa, itu dia kebacanya huruf, meskipun Farel isinya angka. Nah, jadi ini kebaca huruf, ini juga kebaca huruf. Kalau aku tambahin, 6 tambah 4 jadinya 64 Farel, bukan 10. Karena kan 6 aku gabungi sama 4, jadi 64 gitu. Oh, Itu kalau input biasa. Nah, caranya biar hasilnya 10 gimana? Kita ubah dulu jadi angka. Kita convert dulu. Pakainya INT. Nah, number satu, ini juga aku convert yang bawah.
number 2 sama dengan int number 2 gitu. Bentar, ini coba ya. 6, 4, 10 gitu. Jadi ini int itu fungsinya convert dari huruf ke angka. Ya, kita coba baca pelan-pelan. Ini kita input, ya kan? INT Ah, number 1. Number 1 berarti dapat dari sini. Nah, berarti yang awalnya 6 huruf, kena INT jadinya 6 angka. 6 dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk huruf. Ini juga sama. Input masih dalam bentuk huruf, kita convert pakai INT, biar jadi angka. Nah, baru sampai sini kita bisa totalin. Nah, print total. Kira-kira bingung nggak, Farel? enggak Kak, paham paham. Oke, sip. Aku suka nih. Nah, hari ini kita sebenarnya gampang banget, Farel. Kita cuma meringkas program. Jadi ini misal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Nanti kita bisa jadiin 1, 2, 3, 4, 5 baris. Dengan cara apa? Kita gabungin. Nah, contoh gini. Ini kan sama nih, number 1. Ya enggak? Number 1 Sama sama ini. Sama. Nah, kita bisa pindahin ini ke sini. Nah, kan tadi sama kan? sama. Nah, ini kan sama-sama number 1, ini number 1 juga. Nah, ini bisa aku ganti. Ini. Nah, berarti ini udah gak kepake. Nah, ini juga sama. Ini aku pindahin ke sini. Nah, berarti ini auto gak kepake. Oke, sampai sini paham? Paham, cuma apa, rumus dari atasnya pindahin ke bawah. Jadi kita ringkes aja. Yang awalnya tadi 6 baris bisa jadi 4 baris. Bahkan pun ini juga masih bisa diringkes lagi. Kayak gini. Nah, gini pun bisa. Sama. 6, 4, nah 10. Paham? Paham. Oke. Nah, Kak, apakah semuanya wajib diringkas? Enggak. Justru ada beberapa yang diringkas malah makin bikin bingung. Contoh nih. Nah, ini. Ini awalnya 5 baris. Aku ringkas jadi 2 baris. Nah, oke, makin sedikit tapi kalau dibaca nih, nah, susah bacanya. Ya enggak? Kalau ini kan emang variabel ya, ini emang variabel biasa. Nah, ini apa perintah-perintah ini dijadiin satu kayak gini. Bingung nggak kira-kira, Farel? Bingung Kak. Nah, jadi tidak semua itu bagus di ringkas. Nah, jadi emang apa ya, sesuai kebutuhan dan apa seenggaknya masih bisa dibaca gitu. Kayak gini kan masih bisa dibaca tuh. Input terus dibungkus pakai INT ini kan masih bisa dibaca gitu. Kira-kira Farel ada yang mau bingung nggak apa? Ada yang mau bingung? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Still remember line buat apa? Online. Line buat apa? Masih ingat nggak? Nggak ingat. Line itu buat ngitung jumlah huruf Oh, karakter ya. Spasi juga kehitung. Spasi juga kehitung. Oke sih itu aja Farel. Nanti selainnya kita sambil praktek aja. Oke. Jadi Farel bisa pergi aja ke sini ke course nomor 1 yang lesson 4 berarti. Lesson 4 nomor 7. Oke ya Farel ya. Aku stop share. Yuk Farel subscribe aja. Saya scan aja Farel. linknya apa Kak? Lupa Kak. Linknya. Nah, NARG Academy. Di chat.
Aduh, di tempat kamu hujan, Farel? Apa aman? Ah, aman Kak. Aman. Coba itu refresh lagi, Farel. Coba refresh. Ini. Sabar, sabar, sabar. Nah, oke, terus. Aduh, koneksinya. Apa pakai proxy aja ya? Coba pakai ini aja, Farel. Nah, proxy, proxy. Oh, itu udah bisa, oke. Versi 4 nomor 7. Nanti kalau masih nggak bisa, kita coba pakai proxy aja. Linknya udah aku Ya, kirim di chat. Coba pakai proxy aja, Farel. Di chat aku. Nah, itu. Terus masukin link NAEK Academy. Mm-mm. Masih sama juga. masih lama Kak. Eh, hasilnya masih ingat, Farel? Kayaknya masih Kak. Oke, oke, oke.
Sinyalnya. Jelek banget kak. Oh iya. Jadi, pakai provider apa nih Farel? IndiHome. Bukan kak, Totolink. Apa itu aku baru dengar. Ingat tahu kak mama yang pasangin. Padahal waktu pertama kita nggak sepelet ini ya. Iya Waktu kak. pertama kita aman. Kalau buka dua tab gimana Farel? Yang satu buka yang biasa, yang ini pakai proxy. Oke. Kayak yang ini bedanya sempat. Aduh, wah dua-duanya sama Farel. Apa gini aja, coba Farel pakai punya aku aja gak apa-apa. Nah, pakai punya aku aja ya Farel ya. Ini aku izin stop share. Oke. Oke. Bentar. Give remote control. Give. Yang komputer kamu yang Varelio Putra Nugroho apa yang Varel Putra? Yang komputer. Bentar kak. Yang Farelio Putra Nugroho itu aku kak. Oke, aku kasih. Oke, coba kamu arahin bisa nggak Moskow? Nah, oke coba. Apa kegedean? Bentar aku kecilin dulu. Nah, oke. Coba login pakai di situ aja. Punya aku. Hmm. Oh iya, yang ini. Kunci jawabnya bentar, bentar. Bos kamu diam dulu. Bos kamu diam dulu. Aku buka dulu. Nah,
Oke. Udah aku kirim ke chat, kamu sambil lihat chat aja gak apa-apa. Udah bisa gerakin Mas Akwan? Udah, Kak. Coba. Belum, belum, Kak, belum, Kak. Belum, belum. Oke. Give remote. Oke, oke, sip. Udah bisa? Yuk, gerakin. Udah, Kak. Mm-mm. Di chat aku kirim, udah kirim di chat. Berarti kamu sambil buka chat. Itu ngacak ya, Farel ya. Itu ngacak. Kamu Oh, ikutin kata-katanya. ini jawabannya harus tiga, Kak. Tiga, heeh. Jawabannya tiga. Kenapa emang beda pilihannya? Kenapa, Kak? Pilihannya nggak beda, kan? Pilihannya sama kan? Kak. Coba buka chat aku. Tadi kan aku ngirimin kunci jawaban yang ini. Sama sih, Kak. Cuma tempat-tempatnya itu ngacak. Tapi kan kata-katanya sama kan? Sama, Kak. Heeh. Nah, iya, kamu pilih tiga sesuai kunci jawaban aja. Oke, sip.
Oke. Masih ingat lower buat apa, Farel? Baris dua itu. Lower Ah, lupa Kak. buat ngecilin huruf. Nah, jadi itu, kalau kamu lihat di soalnya, itu kan ada it was awful. Itu kan I-nya gede tuh. Nah, ketika dia kena fungsi lower, tulisannya jadi kecil semua. Nah, terus itu lain buat ngitung jumlah huruf. Nah, case-nya di sini itu Farel ngitung banyaknya huruf feedback. Jadi len dalam kurung feedback. Baris tiga. Len dalam kurung feedback. Len Terus di dalam mana Kak? kurung baris tiga, baris tiga. Len Di sini. dalam kurung sebelumnya. Nah, feedback. Nah, oke. Baris tiga aman. Ini review length buat apa Kak? Oh, buat di Aku, print ya? eh, line itu loh yang aku tangkap apa? Yang aku maksud line-nya. Line tadi aku bilang buat apa? Masih inget gak? Length. Kenapa tampil 13? Eh, di apa tadi Kak? Line itu buat ngitung jumlah karakter. Nah, kenapa 13? Kalau Farel hitung it was awful, itu termasuk spasi sama tanda seru ya, itu jadinya 13. It was awful, kan 10. Spasinya 2, 12 tambah tanda seru 13. Paham apa bingung? Ah, ah, Kayaknya masih bingung. Tuh, yang baris 4, angka 7, dia itu nyari kata awful. Jadi itu feedback titik find. Feedback titik find. Sebelum find, kamu tulis feedback titik. Baris 4. di mana Kak? Feedback titik find. Oh, Nah, di di situ. sini. Feedback titik find. Titik. Nah, itu nyatu. Feedback titik find nyatu. Yes. Oke, kamu run dulu aja. Kamu run dulu. Di rantas, dicentang. Kamu input aja. Oke. Kamu next dulu aja nggak apa-apa. Nah, ini. Ini tugas kamu meringkas program yang tadi aku ajarin. Gimana caranya dari 8 baris ini kamu ringkas jadi lebih sederhana. Itu nggak ada yang salah kok. Itu nggak ada yang salah. Cuma tugas kamu ngeringkas gimana caranya program ini lebih singkat. Oh, Dia itu pengganti itu ya, pengganti. Bukan kamu taruh di sebelahnya. Itu kan tulisannya di dalam kurung. Berarti kamu taruhnya di dalam kurung, jangan di sebelahnya. oh, oke Kak. Nah,
Nah, sip. Yang atas juga berarti. Ini Kak, Yang baris 4, perbaiki dulu baris 4. INT-nya dihapus. Kamu taruh dalam lah. Oh, Inputnya kamu taruh dalam. Oke. Berarti 1, 2, 3 udah gak kepake, kamu hapus saja. Nah, coba kamu jalanin. Nah, oke ya. Masalah menit ke sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? paham, cuma tinggal ditaruh di dalam kurung doang kan Kak. Oke. Nah, oke, next. Kalau gitu. Nah, yang ini, coba pelan-pelan dulu. Kamu bikin inputan trainee name. Trainee name. Ingat, dimasukin ke variabel. Jangan cuma input. Kamu buat penampungan. Nah, kamu buat variabel. Kalau bingung, kamu boleh kembali lagi ke nomor 5. Diingat-ingat. Kalau masih lupa, kamu sambil foto nggak apa-apa. Nah, itu loh. Itu ada price human, itu buat nampung nanti inputan kamu. Price logic, yaitu sama price meal. Jadi butuh itu buat nampung nilainya. Nah, variabel itu bebas, nggak ada ketentuan harus namanya apa gitu, nggak ada. Hmm. Itu kalau kamu balik lagi nanti hilang, ya kan? Jadi kamu kalau mau balik di foto aja. Baris 5 itu apa? Nomor 5 kamu foto dulu, terus nanti baru kamu next ke nomor 6. Oh, Kamu ke nomor 5 foto. Soalnya kalau nanti kamu bolak-balik, codingannya hilang, ya nomor 6. Nggak bisa ke save. kita input harus pakai titik dua begini. Kalau titik 2, kurung lah. Kurung. Langsung kurung. Mm-mm. Terus tanda petik. Mm-mm. Itu training name, T-nya besar. Nanti kalau nggak ya gitu pasti ngebug. Kalau variabel mah bebas, boleh kecil semua, boleh tidak. Saya kan variabel nggak tampil.
Ya ditampilkan kan kata-katanya itu. Oke, lanjut. Berarti bikin inputan number of mandatory task. Number N-nya besar. Oh, Habis task itu ada titik duanya, para oh. number of mandatory task. Ada titik duanya, jangan sampai ketinggalan. Kutipnya kurang satu. Nah, sorry, maksudnya aku bisa nggak? Tar, aku bisa dulu. Oke, ya lanjut. Tadi ada notif WA masuk. Saya print. Nggak usah titik juga, Farel. Print langsung kurung. Mm-mm. Nah, itu. Call itu dapatnya dari mana? Call dapatnya dari mana? Kalau dari semua rumus yang ini kan Call. Cole. Dapatnya dari mana? tahu kan. Training name. Nah, coba kamu lihat training name-nya kok call. Oh iya, Nah, berarti baru kamu nyadar yang Kak. ditampilin apa tuh? Variabelnya. Training name. Nah, berarti kamu tulisnya training name. Apa tadi Kak? Training name. Colenya kamu hapus, kamu ganti training name. Mm-mm. Oke. Terus kasih penghubung strip performance. Kalau huruf dikasih apa? Kalau huruf dikasih Variabel. kutip. Oh, oke. Kalau nulis dikasih kutip. Kalau variabel nggak usah dikasih kutip. Kamu mulai kasih kutip di stripnya. Training name itu nggak usah. Training name itu variabel. Nah, biarin kayak gitu. Mulai strip. Sebelum stripnya dong. Sebelum strip.
Nah, strip spasi, spasi, kamu spasinya kurang. Mm-mm. Oke, kutip lagi, terus koma. Oke. Nah, itu 190 itu dapatnya dari rumus. Coba kamu cek ke bawah Farel di soal. Nah, itu. When required work task itu 15 poin. Kalau additional task itu 20 poin. Ya. Jadi kalau itu soalnya 10 mandatory task, berarti kan 10 kali 15. Berapa? 10 kali 15. 10 kali 15 berapa, Farel? Bentar kak, mikir dulu kak. 150. Oke. Terus ekstra ekstra tasnya itu 2. Kalau satu berarti 20, kalau 2 berarti 20. satu additional task itu 20 poin di soal. Nah, pas itu di soal kamu inputnya 2. Kalau satu 20 berarti kalau 2 berapa? Kalau 2, 40. Nah, 40. Yang awal tadi berapa? eh, Berapa? 150, ya kan? 50. 150 tambah 40 berarti berapa? 190 kak. Nah, dapatnya dari situ. Paham apa belum? Agak-agak bingung sih kak, cuma sedikit paham lah. Oke. Nah, kamu bikin rumusnya dulu aja, Farah. Daripada kamu bikin di situ, kamu bingung. Berarti kamu dari nomor 3, kamu enter. Nomor 3 paling kanan, kamu enter. Nah, kamu bikin variabel total gitu buat nyimpen hitungannya. Bener gak kak? Langsung tulis total gitu Mm-mm, doang kak. total sama dengan number of Berarti mandatory tasks ini tuh habis total spasi terus sama sama dengan kak. dengan ya, nah, number of mandatory tasks. Mm-mm. Mandatory task tadi satunya berapa? Satunya 10. 15. 15 ya. Itu loh, one required work task itu loh, 15. Berarti dikali 15 kali pakai apa? Kali pakai. Pakai bintang. Oh, oh iya bintang. Nah, ya, kali Bintang 15. kali 15. Mm-mm. Kurung tutup, tambah, Tutup tambah kurung buka lagi. Nah, number of extra task. Extra task. Mm-mm. Yang additional task berapa poin? atas 20 poin. Nah, berarti dikali 20. Kali, kali, kali. Nah, oke, coba kamu jalanin. Performance-nya belum kamu tambahin. Performance total. Tambahin apa kak? Total. Oh total. Nah, sip.
Nah, itu kenapa kayak gitu? Tadi masih ingat nggak? Kenapa tampilnya 15, 15, 15, 15? Kurang apa? Masih ingat nggak? Oke. Kurang INT. Oh iya, bentar. Nah, Ditaruh di yuk. mana kan nilainya kak? Yang bagian kamu inputnya angka, itu kamu bungkus pakai INT. Di sini. Sebelumnya input, sebelumnya input. Input kurang apa? INT kurang buka input. Nah, kurang buka. Nah, itu kamu taruh dalam. Inputnya kamu taruh dalam. Oke kak. Mm-mm. Oke, mana lagi yang inputannya angka? Kasih INT. Ini, Kak. Mm. Oke, coba kamu run lagi. Oke kak. Tip. Yang ini paham apa bingung? Sedikit paham, sedikit bingung. Aku yakin bingungnya di nomor 4 sih, ya enggak? Ah, iya. Kalau 2 sama 3 udah mendingan enggak sih? Iya kak udah agak mendingan. Kayak udah tahu kayak kalau mau jadiin angka itu kayak INT gitu. Nah, oke. Berarti emang apa kurang di bagian rumus-rumus itulah. Tapi nggak apa-apa, emang rumus-rumus ini pokoknya di awal-awal kok. Nanti next-nextnya udah agak mendingan. Oke. Ini jamnya udah jam 9. Sebelum aku tutup, kira-kira Farel mau tanya nggak? Nanti minggu depan materi kayak begini lagi. Iya, next lesson gitu. Kenapa? Yang jelas nggak kayak gini. Lanjut lagi kan. Apa lesson nomor 2? Coba kamu back. Kamu back yang di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Pojok kiri atas. Bawahnya, bawahnya. Bawahnya itu ada back lagi. Bawahnya. Bawahnya dikit. Kok sampai di soal. Pojok kiri atas. Itu kan ada Yang mana tombol. ya? Pojok kiri atas. Kiri, kiri. Kiri. Hmm, Nah, itu. Nah, berarti ini kan udah bawah nih lesson 4. Berarti minggu depan kita masuk yang nomor 2. Control structures. Ah, Masuk di situ minggu depan. Oke, ada oke lagi kak. yang mau Farah tanyain? Itu aja kak. Oke ya. Paling berarti kita udah tahu kendalanya di masalah sinyal. Kalau misal kita minggu depan kendala lagi, berarti aku bantu pakai remote kayak gini ya, Farah ya. Oke kak. Oke. Cukup Farah mau tanya lagi? Aman? Aman kak. Udah itu aja. Oke, Farel. Kalau gitu aku cukupin sampai sini aja. Kita ketemu lagi minggu depan dari Selasa jam 8 ya, Farel ya. Oh ya kak. Oke, see you next week and bye-bye, Farel. Baik kak. Oke.